Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu dan Bapak dan Ibu jamaah muslimah mushola salam. Alhamdulillah kita masih berikan nikmat iman dan sehat, ya, sehingga kita dapat berkumpul kembali di kajian ke-9 masih sama mengenai tema tafsir Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwanan mutahabina fillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat subuh dan jamaah Bapak Ibu warga muslim Edelweiss yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setiap kali kita duduk di sini kita melihat wajah-wajah yang insyaallah wajah yang penuh harap untuk menjadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang dipersaksikan oleh Allah yastahiquna ayyarisal jannah. Hamba-hamba yang mereka ini dipersaksikan oleh Allah layak untuk mewarisi surga Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur. Kita ingat dengan salah satu sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan bahwa kama qala Rasul, setiap kali Allah ingin kebaikan kepada hambanya, maka hamba itu akan dimudahkan oleh Allah untuk menggapai jalan-jalan hidayah, menggapai jalan-jalan hidayah. Bahkan kemudian Allah akan menggunakan hamba itu, sehingga kemudian Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, Inna Allah azza wa jalla idza arada bi abdi khairan istahdamahu. Allah kalau ingin kebaikan untuk hambanya, Allah akan gunakan hamba itu. Allah gunakan hamba itu untuk apa? Untuk memakmurkan musola, untuk melakukan hal-hal yang baik dan seterusnya. Sekecil apapun itu adalah taufik dari Allah. Makanya nanti dalam salah satu tadabbur dan tafsir surat Al-Fatihah ketika berbicara tentang ihdinas siratal mustaqim, kita akan bahas tentang bagaimana itu hidayah, bagaimana itu al-hidayah. Taib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dengan kajian surat Al-Fatihah. Kemarin kita sudah mulai bahas, kita sudah mulai dengan beberapa tema pembahasan di antara tentang bagaimana itu kedudukan surat Al-Fatihah dari sekian banyak ayat-ayat Al-Quran, bahwa dia merupakan dari sekian banyak surat dalam Al-Quran, dia merupakan ummul kitab, dia adalah induknya dari Al-Quran, dia adalah asasul kitab, dia adalah basic
asas dasar dari kalamullah atau firman Allah. Bahkan dikatakan dia nur, dia ada cahaya. Sehingga kemudian Al-Quran yang 30 juz itu diawali, atau kalau kita buka pertama kali, dia sama dengan namanya Al-Fatihah pembuka, maka kita akan dapati di sana ada surat Al-Fatihah sebelum surat Al-Baqarah. Ya, Al-Fatihah ayatnya pendek, akan tapi dia di awal. Biasanya kalau ayat-ayat yang pendek-pendek itu letaknya bukan di awal kan, akan tapi di akhir, di juz 30, juz 29, juz 28. Tapi ini Al-Fatihah, ya. Fatahah itu artinya membuka. Fataha yaftahu fathan, artinya membuka. Al-Fatihah itu membuka. Jadi sesuai dengan namanya, dia adalah ummul kitab, dia ummul Quran, dia adalah induknya Al-Quran, induknya Alkitab, ada kitab yang dimaksud adalah Al-Quran, dan dia asasul kitab, dia adalah asas dasar dari Al-Quran. Makanya kalau kita buka langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita udah bahas kemarin tentang arti kedudukan Al-Fatihah, nama-nama lain dari Al-Fatihah. Dia ada yang disebut dengan Ummul Quran, Ummul Kitab, Asul Kitab, As-Shalah, bahkan Asy-Syafi dan seterusnya. Banyak ada ulama memberikan penjelasan, ada kurang lebih dari 13 nama ya. Kemudian kita juga sudah bahas kemarin bahwa ternyata karena begitu luar biasanya, hanya satu-satunya surat dalam Al-Quran yang kalau tidak kita baca dalam sholat kita, maka sholat kita tidak dianggap benar, tidak diterima, yaitu hanya Al-Fatihah saja, tidak ada yang lainnya. Kalau kita nggak baca surat Al-Baqarah, nggak ada masalah. Kalau kita nggak baca surat Al-Ikhlas, nggak ada masalah. Tapi begitu kita nggak baca surat Al-Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Rasulullah bersabda, la sholata liman lam yaqra fatihatal kitab. Tidak dianggap sholat ketika seorang tidak membaca Al-Fatihah. Sekali lagi, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat seseorang kalau dia tidak baca Al-Fatihah. Oleh karena itu, dahsyatnya mana Al-Fatihah itu kemudian Allah tetapkan melalui Rasulullah Muhammad SAW untuk diulang-ulang terus sebanyak 17 kali minimal dalam kehidupan seorang muslim, sesuai dengan jumlah rakaat sholat. Kenapa? Karena ada meaning, ada value yang luar biasa yang harus diambil oleh seorang mukmin dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Jadi sekali lagi, ini hidup di dunia itu nggak main-main. Sekali lagi, hidup di dunia ini nggak main-main. Dia adalah ujian, dia adalah ma'rakah, bahkan perang. Dengan apa? Dengan segala macam kekuatan batil, baik yang ada dalam diri kita ataupun yang ada di sekitar kita. Jadi sekali lagi, dia bukan sesuatu yang sederhana. Ini ma'rakah, ini menentukan hitam putihnya kita nanti di akhirat nanti. Oleh karena itu, Allah membuat instrumen untuk hamba agar bisa survive menghadapi segala macam bentuk peperangan itu. Di antaranya dia diingatkan terus banyak 17 kali minimal, dia baca pagi hari tadi kita salat subuh, alhamdulillah kita baca minimal 2 kali Al-Fatihah. Dan harapannya sebagaimana firman Allah di tempat yang lain, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an itu, kalamullah, firman Allah itu bukan untuk hanya sekedar dibaca, akan tapi ditegaskan dalam ayat tadi itu, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi ayat-ayat itu, atau hati mereka sudah tertutup, sudah keras? Artinya apa? Ulama menjelaskan bahwa ayat Al-Quran ini diturunkan laisa mujarad liqiraatihi, bukan hanya sekedar untuk dibaca, bal liyafhamahu, untuk dipahami, untuk memahaminya, untuk ditadabburinya. Karena sungguhnya dahsyatnya mana Quran baru bisa akan terasa ketika kita hidup naisyu ma ayatillah, kita hidup dengan ayat-ayat itu. Nah, oleh karena itu dari sini kemudian ada benang merah bahwa 17 kali kita baca surat Al-Fatihah itu bukan sekedar mujarad qiraah, bukan sekedar untuk dibaca, akan tapi diresapi maknanya. 17 kali kita diminta oleh Allah untuk memahami Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terakhir ujungnya waladdallin. Amin. 17 kali kita diminta merenungkan, karena sesungguhnya dia sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah asasul Quran, dia itu pesannya dari Al-Quran.
Dia adalah peresannya dari Al-Quran, sarinya dari Al-Quran. Masya Allah. Oleh karena itu setiap mukmin dia baca Al-Quran, baca Al-Fatihah, merenungkannya, meresapinya, nggak panjang, cuma 7 ayat. Oleh Rasulullah disebut as-sab'ul mathani, 7 yang diulang-ulang. Kita sudah bahas kemarin apakah Bismillahirrahmanirrahim yang pertama itu bagian dari ayat Al-Fatihah atau bukan. Ya, kita sudah selesai itu bahwa ada sebagian mengatakan oh Bismillahirrahmanirrahim itu ada bagian dari ayat Al-Quran. Oleh karena itu wajib dalam sholat untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak membaca Bismillah maka dianggap sholatnya nggak sah. Itu madzhabnya Imam Syafi'i. Tapi ada sebagian mengatakan oh enggak, itu Bismillah bukan bagian dari Al-Quran. Akan tapi itu adalah mifsal, pembatas antara satu surat dengan surat yang lain. Dia adalah firman Allah, akan tapi dia ada pembatas. Oleh karena itu 7 yang dimaksudkan itu bukan dimulai dari Bismillah, akan tapi ketika Allah berfirman ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, nah, satu ayat ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ayat yang lain. Tapi kalau yang mengatakan ini yang mengatakan bahwa Bismillah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Tapi kalau yang mengatakan oh dia adalah bagian dari Al-Fatihah, maka 7-nya dihitung. Yang pertama Bismillah, yang terakhir ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu satu ayat. Jadi semuanya sama 7, hanya berbeda tentang penafsiran mana yang dikategorikan sebagai ayat yang pertama dan seterusnya. Sama-sama kuat, dan ternyata Rasulullah dalam hadisnya juga menjelaskan bahwa beliau pernah ketika dalam sholat membaca Al-Fatihah Bismillahnya jahar. Ada kalanya beliau membacanya lirih tapi masih kedengaran, ada kalanya sama sekali tidak membaca langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh karena itu, karena semuanya punya dasarnya, kita selesai. Jangan sampai nanti di musola kita ini setelah kita tahu ilmunya itu ribut. Wah, yang tadi nggak baca Bismillah, yang tadi baca Bismillah dan seterusnya. Kenapa? Karena memang orang ada riwayat, ada riwayat yang demikian dan demikian gitu ya. Ini bagian dari fikul ikhtilaf, fikih muqarin, fikih perbedaan dan seterusnya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemarin kita sudah mulai juga masuk dalam pembahasan tentang ayat per ayat ya. Kita sudah mulai 2 ayat yang pertama dengan asumsi Bismillah adalah bagian dari ayat dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut bi itu artinya dengan ism. Harusnya bismi itu ada 2 kata, bi dan ism. Bi itu artinya dengan, ismun itu nama. Cuma karena kalau ada kata bi ketemu dengan alif ibtida untuk al-ism itu hamzahnya hilang. Langsung nyambung jadi bismillah. Harusnya bi ism gitu. Bi ism. Jadi bismillah. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Nama Allah adalah ketika disebut Allah maka itu mewakili semua asmaul husna. Kita masih ingat ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sebenarnya Allah itu punya nama-nama husna, asmaul husna, maka berdoalah dengan menyebut nama asmaul husna itu sesuai dengan permintaan kita. Kalau kita lagi pengen ya Allah mudahkanlah rezeki saya, ya Allah saya lagi dapat ujian dari Allah karena banyak kebutuhan, ternyata sekarang belum cukup, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Jadi disesuaikan dengan apa kebutuhan kita. Misal contoh ya Allah mudahkanlah rezeki saya, innaka antar razzaq. Nah, salah satu sifat Allah adalah memberi rezeki, ar-razzaq, ar-razzaq, ar-razzaq. Ya Allah mudahkanlah jagalah kami ya Allah, hafiz ya, innaka antal hafizul alim, dan seterusnya. Allah menegaskan dalam Al-Quran walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah punya nama-nama yang baik, maka doalah dengan menyebut nama-nama Allah itu. Nah, kata bismillah, kenapa kalau Allah menyebutkan dari sekian banyak namanya itu yang dipakai adalah Allah? Ini kan pilihan Allah. Bismillah karena nama Allah itu mewakili semua sifat-sifat baik Allah. Okay. Oleh karena itu kemudian seterusnya diteruskan dengan salah satu sifat atau 2 sifat Allah, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Padahal sudah disebut Allah kan untuk menegaskan, memastikan kepada kita wahai hambaku sesungguhnya inna rahmati ya taghlibu ghadabi. Sungguh wahai hambaku rahmatku itu untuk kalian semuanya mendominasi dari sifat amarahku.
Ini ada pesan dari Allah, begitu kasihnya Allah kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini kemarin sudah kita bahas, kita ambil satu kaidah. Pesan yang Allah ingin sampaikan melalui ayat yang pertama ini adalah bahwa nabda kulla a'malina bil basmalah. Kita memulai semua aktivitas kita dengan menghadirkan Allah. Harus, itu kaidah kita. 17 kali kita diingatkan Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bahkan semua ayat Al-Quran yang menceritakan perjuangan para anbiya di awal perjuangan mereka itu konsisten menyebutkan, kayak seperti contohnya cerita tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh kita dapat cerita bahwa waktu itu beliau diberikan wahyu oleh Allah untuk diperintahkan untuk membuat apa? Membuat kapal. Untuk apa? Kelak suatu ketika akan terjadi musibah. Waktu itu umat semuanya meremehkannya. Majnun hadza rajul. Ini gila orang ini. Orang lagi musim panas begini nggak ada tanda-tanda sama sekali akan terjadi hujan sekalipun, apalagi banjir, apalagi kemudian bah yang luar biasa. Tapi Nabi Nuh membuat kapal besar. Ya. Sampai kemudian beliau merintahkan pada orang pengikutnya mengatakan, irkabu fiha bismillahirrahmanirrahim. Wahai para pengikutku, irkabu fiha, naiklah kalian ke kapalku ini, ya, ke kapal yang aku buat ini, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Jadi itu yang dipesan. Bahkan Nabi Sulaiman kemarin juga kita ingatin ya, ketika apa namanya itu beliau mendapat laporan dari pasukannya, burung hudhud itu kayak burung, salah satu burung jenis burung lah ya, itu dia terlambat untuk apel. Dia lapor bahwa keterlambatannya itu karena dia bertemu dengan satu kaum, yaitu Bilqis dan kerajaannya, bahwa dia ya'budu asyams, menyembah matahari. Lapor dia ke Sulaiman. Akhirnya kemudian Sulaiman berkitab, membuat surat untuk Ratu Bilqis, intinya mengajak dia untuk kembali kepada ajaran tauhid. Di awal surat itu yang dia tulis adalah, dan ini dimonumentalkan dalam Al-Quran, innahu min Sulaiman, sungguh ini adalah datang dari Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan sesungguhnya dengan menyebut nama Allah yang maha kasih dan maha pemurah. Itu diawali seperti itu. Bahkan ya, terkait dengan masalah bismillah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika pertama kali menerima wahyu dalam surat Al-Alaq itu, pertama yang dikasih oleh Allah apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan apa? Dengan menyebut nama Allah Tuhan kamu. Ya, ini menjadi pesan yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita, bahwa nabda kulla a'malina bil basmalah. Kita menghadirkan semua aktivitas kita dengan menyebut dan menghadirkan Allah dalam diri kita. Satu pesan, satu kaidah dari surat Al-Fatihah. Yang kedua sudah kita bahas kemarin, alhamdulillahi rabbil alamin. Coba, masya Allah, Allah pengen mengajarkan kepada kita berpikir positif. Bagaimana itu berpikir positif? Karena dari sekian ayat yang banyak dalam Al-Quran itu, yang dimunculkan dalam Al-Fatihah ini adalah alhamdu. Apa itu alhamdu? Puji syukur. Jadi kita pengen diingatkan oleh Allah agar kita senantiasa bersyukur. Alhamdu, bersyukur. Kenapa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian itu, kata Allah, ini ayat Allah ya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian itu menghitung nikmat Allah, yakinlah tidak akan bisa menghitungnya. Banyak sekali. Cuma kadang-kadang kita ini sebagai manusia, innal insana khuliqa halu'a. Dalam ayat yang lain Allah menegaskan, innal insana khuliqa halu'a. Sungguhnya orang itu memang dia dibawa sertakan sifat halu'a. Halu'a itu keluh kesah. Meskipun nikmatnya yang sudah luar biasa itu, tapi kemudian karena inna nafsala ammaratun bisu, bahwa dalam diri kita ada nafsu, kita senantiasa berkeluh kesah. Dan ini harus dilawan. Makanya kemudian Allah menegaskan dalam ayat yang kedua itu, alhamdu, puji syukur. Agar apa? Kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Sangat banyak gitu loh. Tapi kadang-kadang begitu banyaknya itu, dan ada satu dua hal yang kurang, satu dua hal ini yang mendominasi kita. Akhirnya kita lupa bahwa mestinya kita harus bersyukur pada Allah. Makanya ditegaskan alhamdulillah yang pertama. Puji syukur, bersyukur. Kepada siapa? Lillah, kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan segala macam. Siapa itu Allah? Rabbul alamin.
alhamdulillahi rabbil alamin. Siapa Allah? Rabbil alamin. Apa itu Rabbil alamin? Yang menguasai semua Rabb al-alam. Alamnya nggak cuma satu, alamin itu plural, jamak. Artinya apa? Semua jenis alam yang ada di kolong langit ini, alam jin, alam manusia, alam hewan, alam semuanya itu Rabbnya siapa? Allah. Makanya alhamdulillah, puji syukur untuk Allah. Siapa itu Allah? Rabbil alamin, penguasa semua alam yang ada. Makanya kalau misal kita kemudian ada masalah, kita ada segala macam, yakin bahwa Allah yang menguasai semua alam itu. Dari sinilah kemudian kenapa termasuk minal kabair. Kabair itu dosa besar. Kalau seseorang mengaku asyhadu an la ilaha illallah, dia mengatakan beriman, kok masih mempercayai selain Allah, datang ke dukun, minta-minta ke selain Allah, ini syirkun billah, ini syirik, ini dosa besar. Kenapa? Allah yang menguasai segalanya gitu loh. Kenapa kemudian harus minta yang lain-lain? Oleh karena itu ini bagian dari tauhid rububiyah kita. Ada nanti kalau kita belajar ilmu tauhid itu ada istilah tauhid rububiyah dan ada tauhid uluhiyah. Yang kita bahas sekarang adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu keyakinan kita mengesahkan Allah bahwa segala macam alam yang ada di dunia ini Rabbnya adalah Allah, Tuhannya adalah Allah, yang menguasai Allah, yang mengaturnya adalah Allah. Saya beberapa kali ada kesempatan untuk pergi ke suatu tempat ya, yang katanya orang indah-indah gitu. Kita naik pesawat, ngeliat di bawah, masya Allah itu kan keindahan semuanya itu Allah yang menciptakan. Makanya dalam setiap doa yang kita lantunkan dalam salat kita, setelah salat itu kita doa dengan asma'ullahul a'dzam min asma'illahil a'dzam, di antara nama-nama Allah yang paling besar. Allahumma innaka antal mannan badi'us samawati wal ardi dzul jalali wal ikram. Ya Allah, semuanya Engkau adalah Mannan, pemberi anugerah. Badi'us samawati wal ardi, yang menciptakan, yang memulai pembuatan segala macam langit dan bumi seisinya ini. Itu Allah. Kalau Allah bisa membuat yang sedemikian dahsyatnya itu, kalau hanya pengen menyelesaikan masalah kita yang kecil itu sangat mudah sekali. Amruhu baina kaf wa nun. Urusan Allah itu hanya antara huruf kaf dan huruf nun. Apa itu? Kun fayakun. Kalau ada menghendaki semua jadi. Makanya alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur bagi Allah yang mengatur, yang menciptakan, yang memiliki, yang menguasai semua yang ada di alam ini. Alam semuanya, alam yang bisa kita lihat. Kan sederhana sebenarnya kalau kita pengen mempercayai apa, bener sih ada alam selain alam yang kita lihat. Ya Allah, ini tanya Pak Dokter nih. Ini kita sekarang lagi rame virus virus corona kan, bisa lihat nggak kita? Nggak bisa melihat, tapi masih bisa dibantu kalau kita pakai mikroskop, ya kan? Kalau misal alat mikroskop kita ini sudah nggak bisa menjangkau alam-alam yang lain, apa kita kemudian nggak meyakini bahwa ada alam yang lain? Orang kita sekarang meyakini ada virus corona, kita nggak bisa melihat, baru kita yakin setelah kita pakai mikroskop 100 kali lebih besar dan seterusnya, oh iya ada. Nah, mikroskop ini alat bikinan manusia, dulu nggak pernah ada sebelumnya. Tapi kemudian ada, ketika ada kita baru tahu, oh ya ada ternyata di sana makhluk yang lain yang sangat kecil yang kita nggak bisa menjangkaunya, gitu kan? Dan kita yakinlah sebagaimana dulu kita belum pernah menemukan mikroskop dan nggak pernah melihat makhluk yang sangat kecil-kecil itu, mikroba itu, tapi kemudian sekarang kita percaya, ya kan? Setelah kita menemukan mikroskop. Demikian juga sekarang masih banyak sekali hal-hal yang kecil yang tidak bisa kita lihat dan alat manusia nggak bisa menjangkaunya. Tapi sebagaimana dulu kita belum percaya karena belum melihat langsung, sekarang demikian kita mungkin masih agak ragu, tapi yakinlah bahwa suatu ketika nanti kita akan melihat itu, akan dibukakan tabir itu oleh Allah. Kapan itu? Ketika semua akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi jangan dikira kalau kita nggak melihat alam-alam yang lain kemudian kita ragu, enggak. Sebenarnya ada satu kajian kitab, masya Allah, bagus sekali. Dulu kita berbicara tentang bagaimana kita nggak pengen kita percaya ke Allah itu hanya sekedar ya sudahlah kita pokoknya itu dah, enggak, kita pengen ala ilmin, ala wa'in, kita berdasarkan ilmu, berdasarkan kesadaran. Makanya kita tanyakan, tidak semua yang tidak kita lihat itu nggak percaya. Contohnya sederhana nih, mana nih kabel listrik nih, kita kalau diminta untuk bahasa Jawa nunul Pak Haji Bambang, nunul ya Pak ditutul gitu ya, ada lubang listrik itu, kita diminta untuk betul, nggak tahu kita kenapa ada listriknya, loh kan nggak kelihatan itu listriknya, nggak percaya kan,
kelihatan. Tidak semua yang tidak kita lihat nggak kita percayai. Buktinya apa? Kalau kita minum, kita sentuh itu nyetrum, ya kan? Berarti tidak semua yang tidak kita lihat tidak ada. Terus bagaimana kalau kita percaya ada listrik? Ada bekasnya, ada pengaruhnya. Itulah yang sekarang kita gunakan sebagai pedoman untuk bisa memahami Allah. Bahwa ciptaan Allah yang maha dahsyat ini tidak mungkin tanpa ada penciptanya. Manusia lah kita lah, diri kita nih, Masya Allah kan, lengkap semuanya, kayak seperti kita bikin robot, mulai dari ada energinya, ada pembuangannya kan. Kita dibikin sedemikian rupa. Robot aja dibikin oleh orang, kita juga dibikin. Siapa itu? Khaliqul Rabbul Alamin, maha pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu tauhid ya, kajian nanti dalam ilmu akidah, ilmu tauhid. Jadi oh ternyata begitu. Makanya dalam Al-Quran dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Ulama itu nggak mesti yang mereka itu pakai peci, pakai kopi, enggak. Ulama, orang yang punya ilmu. Termasuk kayak itu. Oh iya benar ya, saya banyak membaca buku-buku ya, tokoh-tokoh Eropa gitu kan, itu orang-orang cerdas, orang pinter, profesor-profesor. Mereka di ujung pencarian perjalanan spiritualnya baru ketemu tadi yang benci Islam, baca dari literatur asli Al-Quran pelan-pelan, akhirnya justru kembali kepada Allah, kepada Islam. Sedikit ada cerita tentang seorang ada dalam satu buku tentang the miracle of Al-Quran, mukjizat Al-Quran ya. Dikatakan bagaimana seorang Inggris, kalau nggak tahu orang Inggris ini masuk Islam ya. Gara-garanya cuma sederhana. Tahun 70-an dia nonton TV di sana ketika awal cerita astronot menginjakkan kaki di bulan. Pada tahun 70-an itu orang ini yang pada akhirnya masuk Islam itu ketika melihat astronot yang bukan notabene bukan orang Islam mengatakan bahwa mereka menyimpulkan setelah turun sampai di bulan itu bahwa bulan itu pernah terbelah, ada bekas belahan gitu ya. Dia nggak akan terfikir, dia hanya teringat bahwa itu statement astronot yang pada waktu itu diliput oleh salah satu media di Inggris. Tak puluhan tahun berikutnya ketika dia mulai galau dengan spiritual dia mulai pencarian sampai membaca Al-Quran surat Al-Qamar, surat Qamar, nanti saling dibuka ya. Dalam salah satu ayat itu dikatakan wan syaqqal qamar, kata Allah wan syaqqal qamar, dan sungguh ketika bulan terbelah. Kita kembali keinginan kita ketika Rasulullah awal berdakwah, di antara mukjizat Rasulullah apa? Dia bisa membelah bulan, lupa ya ceritanya itu ya. Jadi ketika itu ditantang oleh kafir Quraisy, ya Muhammad, tunjukkan mana kebenaran kamu sebagai Rasul. Akhirnya Rasulullah sempat terdiam, nggak mengatakan apa juga, akan tapi dapat wahyu, suruh melihat mereka ke bulan, unggul ilal qamar, suruh melihat, tunjukkan. Pada waktu terbelah. Kemudian para kafir Quraisy itu menguji, jangan-jangan ini sihirnya Muhammad, jangan-jangan ini sihirnya Muhammad. Akhirnya apa? Pagi harinya datanglah kafilah kafir Quraisy, datang dari luar kota masuk ke Makkah ya. Ditanyalah oleh orang-orang kafir yang tadi malam bertemu dengan mukjizat Rasulullah itu, wahai sahabatku, kamu lihat nggak, kamu baru datang dari luar kota, kamu lihat nggak tadi malam kalau bulan terbelah? Sungguh saya melihatnya. Mereka yang di luar kota juga melihatnya, bukan sihir gitu kan. Nah ketika baca ayat ini terkonfirmasi, keingat dengan apa yang diceritakan dalam liputan astronot itu. Setelah itu dia yakin ya Allah, ternyata Al-Quran itu benar, dan akhirnya masuk Islam. Jadi banyak hal. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah al-ulama, orang yang punya ilmu. Makanya kita diminta untuk terus belajar gitu kan. Tidak boleh hanya sekedar ya sudahlah kita ngikut-ikut aja lah, rame-rame, enggak. Tapi ala ilmin, ala basiratin. Makanya dalam Al-Quran katakan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Katakanlah inilah jalanku, aku mendakwahkan ini berdasarkan basirah, pengetahuan, pemahaman gitu ya. Alhamdulillah hari ini kita dimudahkan Allah untuk bisa lebih banyak mendalami tentang agama kita. Baik. Jadi Rabbil Alamin. Nah sekarang kita masuk Ar-Rahmanir Rahim. Diulang kembali sebagai taukid, sebagai penegasan. Kan sudah di atas Bismillahirrahmanirrahim ya kan.
Tapi ayat berikutnya diulang lagi, Ar-Rahmanir Rahim. Sama, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sama. Ar-Rahman sudah kita bahas kemarin. Apa sih perbedaan antara Rahman dan Rahim? Rahman dan Rahim itu sama-sama keduanya diambil dari satu kata. Akar katanya adalah Ar-Rahmah, kasih sayang. Jadi mustaq min nafsil kalimah, diambil dari kata yang sama yaitu Ar-Rahmah, artinya kasih sayang. Kalau dalam terjemahan, kita sudah bahas, kalau dalam terjemahan di Al-Quran itu yang kita mendapati arti Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tapi sesungguhnya kata Rahman dan Rahim walaupun dia memiliki akar kata yang sama yaitu Rahmah, sudah kita bahas juga kemarin bahwa perbedaannya adalah kalau Rahman itu ya'ummul jami' ya'ummul jami' al-makhluqat, melingkupi semua makhluk Allah. Makanya kita lihat dalam kehidupan kita tidak hanya orang-orang yang mukmin saja yang mendapat nikmat Allah, semua banyak yang dikasih kesehatan, dikasih lapang rezekinya, promosinya mudah dan seterusnya, itu semua karena mengikuti sunnatul qaum, mengikuti kaidah-kaidah alam. Siapa dia berusaha dia akan dapat, gitu ya. Tapi setelah Ar-Rahman, bahwa Allah itu rahmatnya melingkupi semuanya, Allah pertegas Allah juga punya sifat yaitu Ar-Rahim. Rahim itu sama kayak saya, akan tapi khusus untuk hamba-hamba yang mukmin. Sekali khusus untuk hamba-hamba yang, makanya kemudian orang mukmin itu kelebihannya dari orang non mukmin apa? Dia punya ketenangan, tumakninah, dan itu yang diberikan Allah. Ada masalah besar sekalipun kalau dia dekat dengan Allah, dia tenang. Makanya Rasulullah menegaskan dalam satu hadis, dikatakan ajaban li amri mukmin, sungguh ajaib urusannya orang mukmin itu. Kenapa demikian? Idza asabahu khair syakar fahuwa khairul lahu. Andai kata dia diberikan anugerah oleh Allah kebaikan, kemudian dia bersyukur, itu baik buat dia. Wa idza asabahu dharra, andai kata ditimpa oleh musibah kemudian dia sabar, maka itu baik. Kenapa kalau seorang mukmin sabar? Karena dia qanaah. Innallaha la yadlimu ahadak. Dia yakin, akidah dia mengatakan bahwa Allah nggak pernah menzalimi dia. Oleh karena itu segala macam yang dia rasakan walaupun itu berat, yakin dia bahwa ini adalah ujian dari Allah dan pasti ada kompensasinya. Hanya masalah waktu kapan dia akan memetik buahnya. Kenapa? Karena Allah itu maha adil, hakim, maha bijak. Ada seorang yang masya Allah dunianya dibukakan. Sekali dunianya dibukakan. Saya punya kenalan beberapa teman, beberapa relasi ya. Itu memang orang yang sangat bawaan dari sananya mungkin ya. Jadi kalau dikasih modal sedikit tuh mudah aja. Dia bolak-balikkan itu atau dia duit gitu kan. Itulah seperti kalau sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah salah seorang sahabat yang dikenal sangat-sangat tajir. Bahkan dalam literatur keislaman dikatakan Abdurrahman bin Auf ini kalau tanah itu taruh di telapak tangan dia, dibalik itu tidak emas. Begitu sangat lihainya berniaga. Di antara kita juga begitu. Ada orang-orang di antara kita yang rezekinya dibukakan oleh Allah. Tapi ada juga yang ditahan sedikit. Tapi ada juga yang agak diuji dengan keterbatasan rezeki. Keadilan Allah akan menghendaki pertanggungjawabannya akan beda-beda. Sekali lagi, pertanggungjawabannya akan beda-beda. Makanya Allah dalam hadis, melalui hadis Rasulullah menegaskan bahwa kita tidak akan masuk ke surga, tidak bisa masuk melangkah ke surga kecuali lolos 4 pertanyaan. Dari 4 pertanyaan itu yang ketiganya an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqah, akan ditanya dari mana harta kamu itu. Kamu dapat proyek markup enggak? Nah gitu. Alhamdulillah lolos, enggak ada markup, semuanya halal. Belum selesai akan ditanya wa fima anfaqah, kamu belanjakan kemana itu? Alhamdulillah ya Allah, saya gunakan untuk menyumbang infak untuk bikin halaman musola. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah saya belanjakan untuk memberikan nafkah keluarga. Alhamdulillah aman. Saya gunakan untuk beli nomor undian. Masalah ini. Kalau dulu kita masih ingat ya, zaman apa tuh namanya? Apa itu Pak? Perkas loh. Untuk zaman saya tahun 90-an terkenal sekali itu. Karena emang ada loh. Mungkin kita alhamdulillah Allah jaga ya. Tapi saya punya kenalan luar biasa, orang pejabat teras gitu ya, yang kerjanya di luar negeri. Dulu ketika saya masih kerja di luar negeri. Jadi orang ini kecanduan judi online. Mungkin kita alhamdulillah ya Allah jaga ya.
Kalau udah kecanduan, Pak, waduh, susah sekali kelepasnya. Habis hartanya. Padahal gajinya itu, waduh, nggak karu-karuan gajinya. Tapi masalah. Kenapa? Karena memang itu cara yang tidak halal. Jadi kalau lolos pertanyaan yang ketiga, an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqah, tentang hartanya, kamu dapat dari mana harta itu? Aman, alhamdulillah. Gak selesai, belum aman. Tanya lagi, min wa fima anfaqah, dibelanjakan kemana kemudian? Aman, alhamdulillah. Pindah ke pertanyaan yang keempat, yang terakhir. Ya, baik. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Maliki Yaumiddin. Nah ini Maliki Yaumiddin itu bacaannya ada dua. Bisa panjang, Maliki Yaumiddin. Tapi ada juga bacaannya pendek, Maliki Yaumiddin. Maknya nggak panjang. Nanti jangan heran kalau misalnya ada yang baca, wah satu Maliki Yaumiddin, tapi bukunya ada kita baca Maliki Yaumiddin, nggak panjang. Semuanya benar. Artinya sama, Malik penguasa, Yaumiddin. Apa Yaumiddin? Hari akhir, Yaumul Jaza, hari pembalasan nanti. Jadi hari pembalasan nanti itu yang menguasai hanya satu, siapa itu? Allah. Tidak ada yang punya kemampuan untuk beri syafaat seperti sekarang. Mau daftar dari CPNS ada syafaat, mau promosi ada syafaat, digandeng oleh orang, gitu kan? Kalau nggak digandeng oleh orang, waduh, jangan harap deh dapat posisi itu. Itu kehidupan manusia. Tapi nanti tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Itu pun karena izin Allah. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan nanti, yaitu Allah. Sekali lagi, ini tauhid kita. Tauhid kita satu-satunya yang menguasai hari pembalasan. Jadi Yaumiddin disebut Yaumiddin, hari pembalasan, memberikan satu pesan pada kita bahwa apa yang kita kerjakan ini, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa beramal walaupun sekecil apapun itu kebaikannya, sebiji sawi sekalipun, yarah, dia akan melihatnya. Tapi sebaliknya, sekecil apapun dia melakukan kemaksiatan, kezaliman, dia akan melihatnya. Kapan itu? Fi yaumiddin, pada hari pembalasan. Dan pada waktu itu hanya Allah yang menguasainya. Ada satu hadis yang Masya Allah luar biasa, cerita tentang seseorang yang begitu beratnya menghadapi hari pembalasan itu, hari dibangkitkan, kemudian datang ke setiap nabi minta untuk diberikan syafaat. Datang Nabi Adam, terus Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian sampai semuanya menyerah, gak bisa. Hari ini hari murkanya Allah, tidak ada yang bisa untuk menghentikannya. Coba datang ke nabi yang lain, datang ke nabi yang lain, semuanya menyerah, angkat tangan, tidak bisa untuk memberikan pertolongan sedikit pun. Sampai kemudian nabi yang terakhir sebelum Rasulullah memerintahkan, coba datang ke Rasulullah Muhammad SAW, semoga dia bisa membantu. Akhirnya benar, dalam hadis dikatakan seorang yang datang ke Rasulullah karena izin Allah dia bisa memberikan syafaat. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi sampai di sini Allah menggunakan dua uslub. Uslub itu cara yang pertama tarhib dan targhib. Allah pengen memberikan kabar gembira kepada kita bahwa Allah lah Maha Kasih, Maha Sayang, Maha bahwa kemurahannya itu mendominasi dari amarahnya. Tapi kemudian di tempat yang lain Allah pengen mengingatkan kita, walaupun demikian ingat, Allah itu yang menguasai hari pembalasan nanti. Semua akan dipertanyakan, semua akan diperhitungkan semuanya. Oleh karena itu bainal khauf war raja, antara takut tapi ada harapan, takut kepada murka Allah tapi kita berharap banyak bahwa Allah Maha Kasih. Dan alhamdulillahnya ayat yang pertamanya bukan langsung masalah pembalasan, masalah konsekuensi dari amal kita, tapi masalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang menunjukkan bahwa sebesar apapun kesalahan kita, kalau kita kembali kepada Allah, Allah akan bukakan jalan. Inna rahmati wasi'at kulla syai', sesungguhnya rahmatku, kata Allah, itu melingkupi, menaungi, menyelimuti semua. Inna rahmati taghlibu ghadabi, sungguhnya rahmatku, kasih sayangku itu lebih mendominasi daripada amarahku. Masya Allah. Yang berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka artinya hanya kepada engkau, ka itu kamu, maksudnya Allah. Iyyaka hanya kepada engkau Allah, ya, hanya kepada engkau lah ya Allah. Na'budu, kami beribadah, kami menghambakan diri. Ini mengajarkan kita kepada tauhid,
ubudiyah, mengesahkan Allah dalam hal penghambaan diri. Tidak boleh kita kemudian menggantungkan kepada yang lain, kan hanya kepada Allah kita berserah diri. Kalau sudah begitu, wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau ya Allah nasta'in. Apa itu nasta'in? Kami minta pertolongan. Jadi ya sudah, urusan kita itu hanya kepada Allah tentang penghambaan, dan kalau ada masalah kembali ke Allah. Kembali ke Allah itu maksudnya kita pelajari, oh kalau ada masalah seperti ini Allah ngajarin gimana sih? Itu bukan artinya kemudian ya udah kalau ada masalah udah hanya berdoa saja, nggak begitu. Maksudnya kembali kepada Allah itu kita kemudian mempelajari kira-kira apa nih yang Allah perintahkan kalau saya ada masalah seperti ini. Oh saya harus melakukan seperti ini. Setelah melakukan itu tawakal, menyerahkan ke Allah. Karena sesungguhnya sehebat apapun kerjaan kita, seekspert apapun kemampuan kita, yakinlah pada ujungnya kalau Allah belum menghendaki nggak akan terjadi. Sekali lagi, la na'tamid ala kudratina bal natawakkal Allah. Kita tidak menyandarkan keberhasilan pekerjaan kita dari kemampuan kita. Jangan pernah segitu. Ini masalah akidah. Tapi i'tamid ala Allah, bersandarlah kepada Allah. Karena sebenarnya yang membuat kita punya kemampuan itu adalah Allah. Bisa jadi kita merasa expert, tapi kemudian Allah kasih kamu sombong kali, ya. Diuji oleh Allah. Sebagian ingatannya hilang. Enggak jarang yang seperti terjadi banyak. Kasih sakit oleh Allah, karena sakitnya disibukkan dengan sakitnya, kemampuan yang sudah terkumpul sekian banyak itu gara-gara kena sakit dia sibuk dengan sakitnya, nggak bisa berpikir jernih. Makanya kemudian harus natawakal ala Allah, kita iktimat, kita sandaran kita hanya ke Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim kalau nggak salah, bahwa ketika seseorang itu membaca Al-Fatihah, Allah katakan qasamtu sholata baini wa baina abdi, saya telah membagi, kata Allah, membagi dalam bacaan Al-Fatihah hamba itu antara saya dengan hamba saya. Ketika hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika hamba itu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan, Allah menjawab langsung. Apa jawab Allah? Wali abdi mas'al, sungguh untuk hamba apa yang dia minta, artinya Allah akan kabulkan. Maka kita hadirkan perasaan seperti itu, bahwa ketika kita baca Al-Fatihah kita dialog dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawabnya, majadani abdi, hambaku sedang memujiku, dan terus sampai yang terakhir, wali abdi mas'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi setiap kali kita membaca ayat-ayat dalam Al-Fatihah, Allah akan balas bacaan kita langsung, gitu ya. Baik, ihdinas siratal mustaqim. Nah ini penting. Setelah kita diberikan penjelasan bahwa hanya kepada Allah kita menghambakan diri, hanya kepada Allah minta pertolongan. Setelah itu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kasih petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Masya Allah. Di sekian banyak ayat Al-Quran itu kemudian diperas, kemudian dalam ayat yang ke-6 itu Allah ingin menunjukkan bahwa hal yang sangat penting yang senantiasa kita mintakan kepada Allah adalah minta hidayah. Ihdina, ya Allah, berilah pada kami petunjuk. Petunjuk apa? Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dan itu diulang 17 kali loh. Artinya apa? Pergulatan antara hak dan batil itu sangat keras dan sangat kental. Terus setiap saat, setiap waktu, setiap menit, setiap detik. Makanya kemudian kita diminta mengulang-ulang minta hidayah kepada Allah. Kalau kita belajar tentang hidayah itu ada dua. Yang pertama hidayatul irsyad atau hidayatul bayan, yang kedua hidayatul taufik. Hidayah irsyad atau hidayatul bayan adalah hidayah berupa penjelasan yang masuk ke hati kita. Kalau hidayatul taufik, kita dimudahkan untuk buat kebaikan. Contohnya begini, saya pernah dapat cerita ini tentang kakak orang yang cerita. Kemudian yang cerita adalah sahabat. Dia cerita, ya Allah, dia manggil kita bang, saya pengen cerita, katanya. Kenapa? Kakak saya sekarang di Australia, katanya. Ini cerita tahun 98, ya, ketika saya masih di Kairo. Kakak saya sekarang lagi di Australia. Kenapa? Dia nemani istrinya ada kegiatan di sana. Jadi saya pengen cerita. Awal mula kakak saya dapat hidayah itu sangat lucu gitu. Dia kakak saya ini orang bebas ya. Tapi suatu ketika dia
lagi nunggu bis di halte. Di halte itu dia baca satu tulisan itu mengingat tentang sesuatu. Gara-gara tulisan itu dia tuh tersentuh katanya. Dia dapat hidayah. Inilah sebenarnya hidayah taufik. Dapat taufik dari Allah. Dimudahkan untuk menemukan satu pesan gitu kan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita nggak nyangka-nyangka gitu kan, tiba-tiba termuncul dan berkata, oh ya Allah, luar biasa ya. Diberikan kemudahan. Coba sekarang ini kita dapat hidayah taufik ini, dimudahkan untuk ke masjid ini, musola ini. Gara-gara kita diberikan taufik oleh Allah, kita dengar ini kan, kemudian ya Allah, ternyata selama ini kita kemana ya? Kok ayat-ayat itu nggak pernah kita dengar ya? Atau nggak pernah sampai meaning-meaning itu, arti-arti yang luar biasa itu. Tapi kita menjadi mendengar ketika Allah berikan taufik kita untuk bisa duduk di sini. Masya Allah. Atau hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad itu kita mulai ya setelah kita dapat taufik dari Allah untuk ikut pengajian, mulai kita belajar bareng-bareng. Dapat ilmu kan? Ini yang disebut hidayatul bayan atau hidayatul irsyad. Kita dapat hidayah karena ada penjelasan-penjelasan yang kita bisa pahami. Gitu. Makanya ihdinas siratal mustaqim, bahwa kita diminta Allah untuk senantiasa minta diberikan petunjuk. Minta diberikan petunjuk. Kenapa? Karena perjalanan siratnya itu, jalan menuju surga itu, waduh, banyak sekali halangannya. Kalau kita nggak senantiasa minta petunjuk, maka khawatirnya kita salah langkah. Jadi sekali lagi, kita sudah bahas kemarin bahwa syaitan sudah terlanjur kadung ya, Pak Bambang ya, dari Jawa, kadung janji ke Allah. La'ughwiyannahum ajmain, kami akan goda, akan simpangkan, akan lalaikan anak Adam sampai hari pembalasan nanti. Jadi kalau sekarang mukmin, nanti siang nggak tahu gitu loh. Makanya dalam hal dikatakan inna quluba bani Adam fi asba'i min asabi'ir rahman. Sungguhnya hati manusia itu berada di antara, ini jangan dibahas maksudnya gimana jari, di bawah kekuasaan Allah. Yuqallibu may yasha, ya. Allah akan bolak-balikkan hati itu terserah Allah. Jadi kadang-kadang lagi kita merasa yakin banget dengan kebenaran, tapi kadang-kadang kita lupa. Kenapa? Karena glamornya dunia itu digunakan oleh syaitan untuk menggoda kita, mengkondisikan kita. Makanya seiring dengan godaan yang luar biasa bertubi-tubinya itu, sebanyak itulah kita hadapi dengan minta petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk sirat yang mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang bagaimana? Dijelaskan pada ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang engkau berikan kepada mereka ya Allah. Siapa mereka itu? Al-anbiya wal mursalin was shadiqin wa hasuna ulaika rafiqa, yaitu jalannya para nabi dan rasul, jalannya orang-orang yang saleh, jalannya yang mereka itu engkau persaksikan sebagai orang-orang yang siddiq. Ya. Ini yang kita minta. Itu terus kita ulang-ulang, ya Allah, berilah kami petunjuk untuk bisa menapaki jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi, para rasul, para sahabat, para orang-orang soleh. Bukan jalan mereka ya Allah, bukan jalan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang maghdub. Maghdub itu apa? Ghadiba itu yang marah, maghdub yang dimarahi. Bukan jalan ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai atas mereka. Siapa itu? Mereka yang ya'riful haqqa wa yanharif 'anil haqq. Orang yang maghdub, orang yang dimurkai itu orang yang dia itu mengetahui kebenaran tapi dia menyimpangi kebenaran. Siapa itu? Yahudi. Yahudi itu tahu, mereka kalau dalam sejarah Yahudi kan kita dengar mereka adalah orang-orang yang membunuh para nabi. Nabi dibunuh coba. Padahal mereka tahu bahwa mereka nabi itu yang benar, tapi dia tahu kebenaran tapi dia simpangi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dal itu tersesat. Siapa itu? Nasara, para Nasrani. Ya. Nah, inilah yang kita mintakan setiap saat. Kita minta petunjuk kepada Allah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dimurkai Allah. Siapa itu orang yang dimurkai Allah? Mereka yang mengetahui kebenaran tapi dia menyimpangi kebenaran itu. Kita minta jangan sampai itu kita melapaki jalan itu. Atau dolin, siapa itu dolin? Orang-orang yang memang dia itu tersesat, nggak bisa menemukan kebenaran. Gara-gara apa? Kita nggak dikasih taufik, kita nggak mau berjuang untuk mencari kebenaran itu melalui apa? Pengajian-pengajian bersama dengan orang-orang yang baik. Ini bagian dari untuk melawan tadi itu, kesesatan tadi itu. Ya. Yang diminta apa? Yang diminta adalah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalannya siapa? Jalannya para nabi dan rasul, jalannya para orang-orang soleh, orang-orang yang mereka itu bersama dengan kafilah al-Islam. Ini dia yang sedikit dari tafsir surah Al-Fatihah. Kebetulan juga sudah jam 7 lebih 10 menit kurang lebih. Semoga makna-makna dalam kaidah-kaidah surah Al-Fatihah itu
sampai kepada kita. Yang pertama, kita mengawali semua aktivitas kita dengan menyebut menghadirkan Allah. Yang kedua, kita bersyukur, kita mengedepankan positif, berpikir positif terhadap nikmat Allah. Kemudian kita meyakini bahwa Allah yang menguasai semua hal. Sehingga kemudian kita yakin, ketika kita menyandarkan kepada Allah, berarti kita menyandarkan satu zat yang maha dahsyat. Yang lain jadi kecil semuanya. Kenapa? Karena kita sudah bersandar kepada Allah yang memiliki segala sesuatu. Kalau Allah menginginkan, semuanya akan selesai. Kemudian kaidah berikutnya, kita hanya beribadah kepada, menghambakan diri hanya kepada Allah, bukan yang lain-lain, dan hanya minta apabila ada masalah kepada Allah. Kemudian senantiasa minta petunjuk kepada Allah, karena sesungguhnya pergulatan sangat dahsyat dan sangat terus berlanjut setiap saat, setiap menit, setiap detik. Oleh karena itu kita minta agar kita diberikan hidayah untuk menapaki jalan yang lurus, bukan jalan yang engkau murkai ya Allah, dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat karena nggak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikenalkan bahwa hidayah ada dua, hidayah taufik dan hidayah bayan. Hidayah taufik itu kita dimudahkan Allah, diberikan taufik oleh Allah, dimudahkan beramal soleh. Hidayah bayan, hidayah karena kita peroleh, karena kita mempelajari, mendalami, sehingga kita mendapatkan pemahaman, ya. Pada akhirnya kita meyakini, oh ternyata seperti itu. Wallahu a'lam. Ini mungkin sedikit yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Semoga ma'ani ini semakin mendorong kita untuk senantiasa belajar dan belajar mendekat kepada Allah. Dari sekian banyak ayat-ayat dalam Al-Quran, pesannya adalah surah Al-Fatihah, dan hari ini alhamdulillah kita sedikit banyak sudah mendapatkan pencerahan tentang makna-makna yang ada dalam dalamnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustaz, sekarang dibuka sesi tanya jawab, silakan Bapak dan Ibu, baik yang berhubungan dengan tafsir Al-Fatihah ataupun yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau ada tanya mengenai sholat. Jadi kalau sholat kan ada istilah kita kodok. Jadi misalkan kita nggak tahu nih dulu setelah balik kita itu pernah nggak meninggalkan sholat kita gitu kan ya. Apakah diperbolehkan kita melakukan kodok sholat di saat sudah sebesar ini gitu. Itu saja Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Islam yahjubu ma qablahu wa taubah tahjubu ma qablaha. Islam itu menghijab segala sesuatu yang terjadi sebelum Islam. Taubat itu menghijab segala sesuatu yang terjadi sebelum dia taubat. Makanya kita dapati dulu banyak para sahabat yang mereka itu masuk Islam setelah Rasulullah sekian lama berjuang. Setelah Rasulullah sekian lama menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai seorang mukmin. Ada beberapa orang yang baru masuk Islam. Berarti kewajiban sholat sudah berjalan kan? Sekali lagi, berarti kewajiban sholat sudah berjalan. Tapi sahabat-sahabat yang masuk Islam belakangan ini berarti kehilangan momen kewajiban untuk melaksanakan sholat sekian banyak. Ya nggak? Gitu ya? Akan tapi pertanyaan, apakah pada waktu itu kemudian mereka kembali ngitung-ngitung, kira-kira ini kewajiban sholat dimulai pada tahun sekian Hijriah, ya. Kemudian saya harus mengkodoknya sekian banyak setelah masuk Islam, ya kan? Maka keluar hadis itu, al-Islam tahjubu ayahjubu ma qablahu. Islam itu menghapus segala macam yang terjadi sebelum dia masuk Islam. Ada yang berpendapat bahwa ya sudah, kalaupun misal dia itu ini kalau kaitannya dengan ini ya, hadis tadi itu tentang masalah Islam dan taubat. Taubat juga fungsi sama. Taubat itu akan menghapus segala sesuatu yang sebelum dia taubat dengan cara taubat nasuha, ya, taubat yang sungguhnya benar-benar taubat gitu. Nah, kalau misal seorang itu dia meninggalkan sholat karena lalai, karena segala macamnya, nah dia baru dapat hidayah. Ada sebagian ulama itu mengatakan ya sudah, dia boleh melakukan sholat qadha. Makanya kita dapati dalam beberapa literatur dia sholat banyak, 4 rakaat segala macam gitu kan. Nah, tapi ada yang mengatakan sudah tidak perlu lagi kalau dia sudah taubat dan dia kembali, gitu ya. Karena sesungguhnya beramal dari hadis tadi itu. Prinsipnya tentang masalah apakah dia wajib untuk mengqadha atau tidak mengqadha setelah dia dapat hidayah, itu adalah maudhi khilaf. Dia ada khilaf di situ. Ada yang sebagian mengatakan cukup, nggak apa-apa. Ada yang mengatakan sudah dia kemudian qadha segala macam.
Kita nanti akan dapati banyak beberapa amalan itu orang yang dia ternyata ketika ditanya sholat apa, saya mengkodok sholat-sholat yang yang belum sempat saya laksanakan dan seterusnya. Jadi kalau ternyata maudi'nya atau objek masalah inilah khilafiyah, maka yang penting kita tahu, oh ternyata memang ada pemahaman yang seperti itu. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, ini mengenai kedudukan bacaan surat Iftitah dengan Al-Fatihah. Apakah kalau Iftitah itu dibaca hanya pada sholat wajib dan sholat sunnah tidak dibaca? Lalu yang kedua yang berhubungan dengan kurban, saya taunya kalau yang mau berkurban itu harus menahan untuk tidak memotong rambut dan kuku. Berlaku nggak untuk keluarganya Ustadz? Itu aja, terima kasih. Doa Iftitah itu bukan bagian yang harus dalam sholat. Dia adalah min nawafil sholat. Dia termasuk yang sunat. Itu kan akan. Tapi kalau misal seseorang sudah yuwadib itu sudah terbiasa menjaganya, maka kalau kita lupa, kita boleh dengan sujud sahwi. Contohnya ada hal-hal dalam sholat itu yang sunnah ya, kemudian kita lupa untuk nggak baca, padahal biasanya kita baca. Ada sebagian ulama mengatakan kita bisa melakukan sujud sahwi untuk melengkapi kebiasaan yang sudah kita lakukan itu. Kemudian apakah dia hanya pada sholat fardu? Wallahu alam, tapi sepanjang yang kami ketahui itu tidak ada pemisahan antara apakah dia hanya sholat sunat saja atau di sholat fardu. Akan tapi ya sudah kita baca. Kalau kebiasaan kita membaca iftitah dalam sholat kita, maka kita boleh baca di sholat yang fardu ataupun di sholat yang nawafil, yang sholat yang sunnah. Saya ingin meluruskan. Jadi benar bahwa jadi masalah potong kuku itu, motong macam-macam rambut, kuku dan segala macamnya untuk orang yang berkorban, mudhahi, itu ada khilafiyah di situ. Ada perbedaan pendapat. Akan tapi memang mu'dham atau sebagian besar ulama mengatakan demikian. Jadi kalau misalnya kita berkorban sedemikian rupa, kita menjaga sampai nanti hari pemotongan kita tidak motong kuku dan segala macam. Tapi ada pendapat yang lain mengatakan bahwa itu adalah makruh. Kita keluar dari perbedaan itu. Sekali kita keluar dari perbedaan itu. Hadis yang mengatakan tidak motong itu sahih. Tapi kalau misal larangan itu benar larangan, hadisnya itu tidak ke semua istri Nabi. Yang meriwayatkan hadis itu satu istri Nabi. Larangan itu kalau dilanggar konsekuensinya neraka. Sekali lagi, kalau larangan itu dilanggar artinya konsekuensinya neraka. Kalau konsekuensinya neraka berarti penting sekali. Tidak mungkin hanya dilakukan satu orang istri, ya kan? Pasti istri yang lain tahu, gitu loh. Seperti itu. Oleh karena itu sebagian ulama kemudian mengartikan bahwa itu bukan tahrim, bukan mengharamkan, akan tapi makruh. Ya. Tapi sekali lagi ini adalah ikhtilaf ulama. Saya sampaikan di sini agar kita tahu saja, jangan sampai nanti kemudian menjadi masalah ketika ada orang lain berpendapat lain, ya. Hanya kita tahu, ya. Nah, terus apakah berlaku untuk keluarganya? Tergantung. Intinya untuk yang berkorban. Kan Rasulullah pernah mencontohkan bahwa Rasulullah itu ketika menyembelih korban, beliau meniatkan korban itu bukan untuk beliau sendiri, tapi kan untuk Muhammad wa alihi, untuk Muhammad dan keluarganya, gitu kan. Oleh karena kalau itu dimaknai seperti itu, berarti bisa saja kita amalkan untuk ikhtiyat, kita menyampaikan keluarga kita juga, karena kita niatkan bahwa walaupun misalnya satu keluarga yang mengeluarkan korban adalah ayahnya satu kambing misalnya gitu ya. Akan tapi kan ini bisa dilihat untuk keluarganya, bisa untuk bersama, nggak cuma untuk satu orang gitu loh. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan ketika memotong sembelihan itu, dia hadza li Muhammad wa alihi, ini adalah untuk Muhammad dan keluarganya. Nah, oleh karena itu untuk menjalankan tentang perintah tidak memotong itu bisa dilakukan oleh semuanya, gitu ya, Bu ya. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, luar biasa. Dari Bapak ada? Pak Hidayat biasanya? Boleh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di ayat 5 itu iyyaka na'budu itu warnanya tidak merah, kemudian iyyaka nasta'in warna merah. Dan sepertinya ada garis panah, itu penjelasan atau apa tuh Pak? Oh iya. Iya, seperti itu. Mungkin yang lain-lain juga sepertinya mewakili juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi benar ya, ini sebenarnya adalah untuk memudahkan kita untuk memahami tafsir dari surah Al-Fatihah. Ada warna merah ya, merah. Kenapa kok dikasih warna merah? Karena sengaja, kemudian ada panahnya tuh kan? Karena sengaja itulah yang membutuhkan penjelasan lebih. Gitu lah. Makanya kemudian contohnya nih, yang pertama, alhamdulillah, ya kan? Kemudian ada panahnya ya. Sampingnya ada penjelasannya. Oh, alhamdulillah itu penjelasannya adalah as-sana bil jamil. Sana bil jamil artinya pujian atas kebaikan yang Allah berikan. Jadi kata alhamdulillah itu penjelasannya begitu. As-sana bil jamil wa madhu bil kamal ma'a mahabbah wa ta'zim sabitun lillahi duna khalqihi. Artinya bahwa alhamdulillah itu memiliki makna sana bil jamil atau pujian atas kebaikan, wal madhu bil kamal atau ucapan syukur kebaikan sama pujian juga bil kamal atas kesempurnaan, ma'al mahabbah dengan penuh kecintaan, wa ta'zim dan penghormatan yang yang pengagungan, sabit lillah dan semua itu sabit hanya untuk lillah, hanya untuk Allah. Duna khalqi, bukan untuk selain Allah. Jadi itu adalah penjelasan dari alhamdulillah. Makanya kemudian yang ada penjelasan itu yang ada warna merahnya. Tidak ada ya yang selain merah, kan dianggap yang selain merah itu insya Allah mafhum, bisa dipahami. Tapi yang merah ini yang perlu penekanan-penekanannya. Berikutnya al-alamin kan, setelah alhamdulillah kan, berikutnya al-alamin di bawahnya ada penjelasannya. Alamin itu dari jamak atau plural dari alam. Alamin semua alam. Penjelasannya adalah jamul alam. Dia adalah bentuk banyak dari alam. Bahwa kullu ma siwa Allah. Apa itu alam? Kullu ma siwa Allah, semua yang selain Allah itu alam. Seperti ka'alamil ins, kayak seperti alamnya manusia, wa alamil jin dan alamnya jin, wa alamil nabat dan alam tumbuh-tumbuhan seterusnya. Ini penjelasan gitu maksudnya ya Pak Haji ya. Jadi warna merah itu adalah memang butuh penjelasan lebih, kemudian ada panahnya itu adalah penjelasan dari kata-kata itu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.